Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Faiz Febrian dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi kelas 1F dengan NIM 1240903105148. Jadi pada video kali ini saya ingin membuat video mengenai tutorial membuat review jurnal. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama itu ada menentukan tema, mencari judul, membuat rangkuman, membuat SLR, dan yang terakhir kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat itu semua. Oke, yang pertama ada menentukan tema. Pada bagian ini kita menentukan tema yang ingin dibahas dalam jurnal, seperti tentang kesehatan, teknologi, ataupun pendidikan. Rumusan masalah. Membuat rumusan masalah yang berisi topik singkat atau pertanyaan yang ingin ditulis oleh penulis. Dan yang ketiga itu tujuan penelitian. Nah, menentukan tujuan apa yang ingin dirangkum dalam penelitian ini. Oke, kita langsung saja. Jadi, yang pertama itu kan seperti menentukan tema tadi. Saya telah membuat jurnal tersebut dengan tema menggunakan teknologi pada pendidikan. Mengapa? Alasan saya mengambil tema itu adalah karena pada zaman ini banyak sekali pendidikan yang menggunakan teknologi, seperti menggunakan aplikasi, handphone, laptop, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja coba penggunaan teknologi pada pendidikan. Nah, di sini banyak sekali jurnal mengenai itu. Jadi kita bisa ngambil salah satu untuk membuat SLR tersebut. Oke, kita langsung lihat jurnal saya. Oke, di sini ada jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama ini berjudul Urgensi Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai teknologi seperti e-learning, media pembelajaran interaktif, dan kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian bertujuan untuk menilai dampak integrasi teknologi terhadap pengalaman belajar siswa serta mengidentifikasi tantangan, seperti kesenjangan digital dan kesiapan tenaga pendidik, guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan e-learning, media pembelajaran interaktif, dan kecerdasan buatan telah memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan personal bagi siswa. Namun tantangan seperti ini, kesenjangan digital dan kurangnya kesiapan tenaga pendidik perlu diatasi melalui investasi pada infrastruktur dan pelatihan. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Itu jurnal pertama saya. Untuk jurnal yang kedua ini berjudul Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan, Analisis Literatur mengenai Efektivitas dan Implementasi. Tujuannya adalah melakukan analisis bibliometrik mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Fokus utama adalah pada efektivitas dan implementasi teknologi serta tren penelitian yang muncul dalam bidang ini. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi penulis berpengaruh, topik populer, dan tren yang berhubungan dengan integrasi teknologi dalam pendidikan. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan dengan melakukan analisis bibliometrik bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan menunjukkan efektivitas yang signifikan, terutama ketika diintegrasikan dengan strategi pembelajaran yang tepat. Dan penelitian yang dianalisis mengindikasikan perlunya fokus pada pelatihan guru, kebijakan pendidikan yang mendukung, serta pengembangan infrastruktur teknologi. Selain itu, penelitian berhasil mengidentifikasi penulis-penulis berpengaruh dan topik populer yang mencerminkan perhatian terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan. Temuan ini memberikan panduan penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang implementasi teknologi yang lebih strategis dan berdampak positif pada hasil pembelajaran.
Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaat teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam, serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran dan proses dakwah. Kesimpulannya adalah kemajuan TI memungkinkan penerapan e-learning dan e-madrasah yang memberikan fleksibilitas serta memudahkan dakwah Islam. Penggunaan TI dalam pendidikan agama Islam harus diselaraskan dengan tujuan pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif. Oke, yang keempat ada jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi untuk Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami metode dan media yang digunakan guru PAUD dalam menjalankan pembelajaran dari rumah selama pandemi, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya adalah teknologi yang menawarkan kesempatan belajar yang menarik, tetapi pendidik perlu menyeimbangkannya dengan kegiatan interaktif langsung yang sesuai untuk perkembangan anak usia dini. Dukungan dari guru dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan BDR. Yang terakhir ada analisis efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan terhadap peningkatan hasil belajar. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana integrasi teknologi dapat membantu meningkatkan keterampilan kognitif, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, implementasinya harus disertai dengan strategi pembelajaran yang tepat, peningkatan kualitas guru, dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh siswa. Oke, itu tadi 5 jurnal saya, contoh 5 jurnal saya yang telah saya buat yang saya ambil dari Google Scholar yang tadi saya beritahu. Oke, setelah kalian mendapatkan jurnal, terus telah dibagi dari beberapa bagian seperti judul, penulis, peneliti, volume terbitan, nomor terbitan, tahun terbit, nama penerbit, link jurnal terbitan, latar belakang, tujuan, metodologi. Hasilnya, pembahasan, kesimpulan, dan tanggapan isi jurnal yang terbaru didapat. Oke, setelah itu kita membuat SLR. Bagaimana sih cara buat SLR? Oke, kita lihat contoh SLR saya. Nih, SLR saya ini berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan terhadap Peningkatan Hasil Belajar. Oke, yang pertama itu kita bisa bikin abstrak. Abstrak ini ada 2 bahasa ya guys. Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita lihat yang bahasa Indonesia aja ya. Abstrak ini, nih dari abstrak ini saya ada tujuan dari SLR ini itu untuk menganalisis efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan dan dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dan metode yang saya gunakan ini, metode penelitian yang saya gunakan ini adalah analisis bibliometrik dengan fokus pada artikel ilmiah yang diterapkan di bidang pendidikan yang membahas integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kesimpulan dari SLR ini adalah penggunaan teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan teknologi mencapai hasil yang optimal. Diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan pelatihan bagi pengajar. Penelitian ini menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi teknologi baru dan dampaknya terhadap pendidikan. Oke, setelah kalian membuat abstrak seperti ini, pokoknya abstrak itu mencakup dari isi jurnal itu. Jadi kayak mungkin secara singkat atau secara narasinya. Ya, seperti itu. Terus kita membuat kata kunci. Nah, di kata kunci ini saya ada teknologi dalam pendidikan, efektivitas, hasil belajar, analisis bibliometrik, dan tren penelitian. Setelah abstrak itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini ya seperti pendahuluan pada umumnya lah. Isinya ya seperti itu. Terus ada metode. Terus setelah metode ada hasil dan pembahasan. Hasil ini itu kalian ambil dari 5 jurnal tersebut. Hasilnya ada apa aja sih?
Nih, seperti pertumbuhan publikasi, identifikasi istilah kunci, analisis jaringan kutipan, tren penelitian dua tema tema dominan, implikasi untuk praktik pendidikan, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, terus kalian di sini saya menampilkan tabel, ada dua tabel, yaitu pertama tabel metrik data publikasi tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan, yang kedua ada istilah kunci yang ditemukan dalam analisis bibliometrik. Setelah itu ada pembahasan. Pembahasan ini nggak mengenai semua pembahasan yang atau isi lah kita bisa bilangnya. Setelah pembahasan itu ada simpulan. Nah, simpulan ini itu kalian bisa membuat simpulan dengan cara kalian mengambil 5 kesimpulan dari jurnal tersebut dan satu kesimpulan dari SLR tersebut SLR ini. Setelah simpulan, yaitu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya buatnya dengan cara Mendeley. Bagaimana sih cara membuat Mendeley itu? Kebetulan saya membuat Mendeley itu tidak di sini, di laptop yang satu lagi, jadi saya tidak bisa menunjukkan di sini. Intinya Mendeley itu mudah ya guys, tinggal download, lalu kalian bisa lihat banyak di sosial media ya. Dan membuat footnote seperti footnote di sini ya. Footnote juga saya menggunakan Mendeley. Oke, mungkin sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.